Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk keluarga Indonesia. Ketemu lagi dalam sebuah acara rubrik keluarga. Dalam rubrik keluarga kita hari ini, kita akan membahas tentang dunia internet. Nah, jadi sebagai orang tua, kita harus memang memahami dunia internet yang memang selama ini kita gunakan dan anak-anak kita juga gunakan. Judulnya hari ini adalah Keep Playing or Stop. Oke? Nah, ayah bunda sekalian, kalau kita bicara soal internet, maka internet memang menyajikan banyak hal yang menyenangkan. Nah, salah satunya adalah game online tentunya. Nah, kalau kita bicara soal game online, maka sayangnya masih banyak orang yang belum menggunakannya secara bijak. Jadi, kalau kita bicara soal internet, kita bicara soal Android, kita bicara soal gadget, maka kalau kita banding-bandingkan itu ibarat sebuah pisau lah ya bunda. Ya, sebuah pisau yang tergantung siapa pemakainya dan untuk apa digunakan. Nah, ini yang harus kita pahami, sehingga internet juga ada sisi positif dan juga ada sisi yang kurang baik dalam keseharian kita. Nah, akibatnya apa? Karena seseorang itu tidak memahami dan tidak bijak dalam beronline atau berinternet, maka yang terjadi kemudian adalah sebagian orang menyalahgunakannya sehingga menjadi kecanduan. Jadi orang-orang yang bermain game di internet secara online menyalahgunakan itu, sehingga apa yang terjadi? Kecanduan. Karena bermain game itu ada waktu-waktunya, ya, harusnya begitu. Nah, oleh karena itu ayah bunda sekalian, game online ketika dia dimainkan secara berlebihan, maka dia akan merugikan tidak saja diri sendiri, tetapi juga keluarga. Ya, banyak orang yang mengalami hal-hal negatif sehingga itu akan merugikan semua orang. Nah, lantas bagaimana orang tua melihat kondisi ini? Nah, kita sebagai orang tua tentunya perlu mendampingi, mendidik anak-anak kita untuk mampu membatasi diri mereka dalam bermain sebuah games atau lebih begitu. Nah, lantas bagaimana caranya? Ya, lalu bagaimana caranya? Tentunya orang tua juga harus paham, ayah bunda. Jangan kemudian kita nggak paham. Ya, kalau kita nggak paham bisa bahaya. Nah, oleh karena itu untuk memahami, maka kita harus pahami dunia mereka. Untuk bisa dekat dengan anak-anak kita, maka kita harus pahami dunia mereka. Nah, bagaimana kita bisa memahami dunia game? Maka kita harus memahami realita yang ada di sana, ya, sehingga kita tidak mudah galau dan kita bisa menghadapi fenomena ini. Nah, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ayah bunda sekalian, orang tua harus tahu, ya, tentang game dan usia penggunanya. Nah, ternyata di dalam dunia internet, di dalam dunia games online itu ternyata ada rating istilahnya, ya. Istilahnya usia pengguna lah begitu. Usia sekian dia bisa main ini, usia sekian dia bisa main ini. Jadi tidak semua games itu bisa dimainkan oleh usia-usia tertentu. Nah, ini yang harus kita pahami ya bunda. Ya, ini harus kita pahami sehingga ya ketika kita memahami rating itu, ya rating sesuai usia dan permainannya, maka kita akan mudah untuk mendampingi anak-anak kita. Nah, hanya saja memang orang tua sering sering abai dengan hal ini. Udahlah, biarkan, tidak boleh, semua games dianggap tidak boleh. Gak boleh main game, tidak boleh main ini, tidak boleh main ini. Jadi ada kegalauan sehingga tidak ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak-anak mereka. Oleh karena itu, mari ayah bunda kita pahami rating atau kode-kode tertentu yang tertera ketika kita ingin mendownload game yang ada di Play Store. Nah, yang pertama, ini kode yang pertama. Nah, jadi jika ayah bunda melihat kode ini, maka
ini adalah jenis game yang aman untuk anak-anak usia 3 tahun ke atas. Ya, jadi jenis game yang kodenya begitu itu akan bisa digunakan oleh anak-anak usia 3 tahun. Nah, jika ayah bunda melihat yang begini, maka itu artinya apa? Itu artinya game itu tidak aman, ya, tidak aman. Tidak aman untuk usia berapa? Tidak aman untuk usia anak-anak di usia 5 tahun ke bawah. Jadi anak-anak usia 5 tahun ke bawah tidak boleh bermain game yang ratingnya dengan kode seperti itu. Nah, jadi ini hanya diperuntukkan untuk anak-anak usia 6 tahun sampai 9 tahun. Jadi anak-anak 5 tahun ke bawah tidak boleh harusnya. Jadi keep playing, tetap bermain, atau stop. Jadi kalau udah rating begini maka stop jawabannya. Nah, kemudian yang ketiga, jika ayah bunda juga menemukan tanda ya atau kode yang seperti ini ya, maka anak-anak usia 10 tahun saja yang bisa menggunakan game ini. Jadi 10 tahun ke atas, paling tidak itu usia 10 tahun sampai usia 12 tahun. Nah, itu bisa menggunakan jenis game ini. Nah, itu. Nah, berikutnya kalau jumpa yang begini, maka ayah bunda segeralah jauhkan, stop. Ya. Kenapa? Karena ini game tidak bisa digunakan oleh anak-anak yang berusia di bawah 13 tahun ke bawah. Nah, jadi usia 13 tahun ke bawah tidak boleh ayah bunda untuk bermain dengan permainan ini. Nah, kemudian yang berikutnya dengan tanda begini. Oke. Nah, maka mohon maaf ayah bunda sekalian, ini bukan game yang layak dimainkan. Kenapa? Karena ini adalah games yang dimainkan oleh anak-anak usia 17 tahun ke atas. Ya, jadi anak-anak usia 17 tahun ke bawah itu tidak perlu mendownload game ini. Artinya apa? Stop. Lalu yang berikutnya adalah jika melihat kodenya begini, nah maka mohon maaf, ini untuk anak usia 18 tahun ke atas. Artinya sudah dianggap dewasa. Jadi anak-anak usia 17 tahun ke bawah itu tidak dibenarkan untuk bermain game ini. Dan yang terakhir ayah bunda sekalian, jika ayah bunda melihat kode seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Lebih bagus nggak usah di-download. Kenapa tidak bisa di-download? Karena game ini masih dalam proses pengajuan. Nah, ini jadi dia masih dalam proses pengajuan. Kita nggak tahu dia untuk usia berapa nantinya ketika sudah dicek oleh pihak-pihak terkait. Ternyata dia usia untuk anak-anak usia 18 tahun. Ternyata anak kita usia 5 tahun kita download juga. Ternyata itu tidak baik bagi masa-masa pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Nah, oleh karena itu ayah bunda sekalian, itulah yang harus kita pahami, rating dalam game, sehingga kita bisa memilih tetap bermain atau stop, tidak usah di-download. Itu saja sebenarnya, simple, sederhana. Jadi pahami rating, maka insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita akan aman, bertanggung jawab, dan kemudian bisa bijak dalam berinternet. Nah, demikian mungkin beberapa rating game yang kita sampaikan untuk ayah bunda sekalian untuk mendampingi anak-anak kita ketika bermain games online. Dan apa saja contoh-contoh permainannya sesuai dengan rating-rating tersebut, saksikan saja di video-video berikutnya. Ya, saksikan di video saya tentang games untuk anak kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk keluarga Indonesia. Jayalah keluarga Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa.